Selamat sore, kembali lagi bersama saya Jacintus Rogerio MTM dengan NIM 1703030094 kelas B semester 9 jurusan Sosiologi. Di buku yang ke-6 saya akan menjelaskan tentang COVID-19 dan populisme. Krisis sui generis Giuliano Boba dan Nicholas Hub. Meskipun perdebatan tentang hubungan antara krisis dan populisme adalah yang panjang, beberapa penulis setuju bahwa dengan dugaan situasi krisis adalah persyaratan bagi munculnya mobilisasi kenyataan kerakyatan, atau setidaknya itu mereka dapat mendukungnya. Sementara dampak COVID-19 belum menjadi sama di negara-negara di seluruh dunia. Di banyak dari mereka pandemi ini telah menjadi kesehatan terbesar dan setelahnya krisis ekonomi sejak Perang Dunia Kedua. Meskipun sifat khas dari krisis ini bagaimanapun adalah tindak jelas bagaimana populis dapat mengambil manfaat darinya. Seperti bencana lainnya atau peristiwa alam, COVID-19 sulit dipolitisasi, yaitu menjadi area konfrontasi politik di antara partai-partai dengan perpecahan tradisional Boba, Departemen Kebudayaan, Politik dan Masyarakat. Krisis populisme adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan dan ada perdebatan panjang tentang definisinya dan apakah itu dapat dianggap sebagai ideologi, gaya komunikasi, atau strategi politik. Namun demikian, para sarjana umumnya menyepakati definisi minimum pengertian populisme: penjajaran orang baik dengan serangkaian elit jahat dan kelompok luar yang mengganggu. Krisis sui generis juga perlu dipersepsikan secara subjektif dan atau didorong secara diskursif terdepan oleh para aktor politik. Menurut Colin Hay, sedangkan konsep krisisnya adalah di mana-mana dalam pemikiran sosial dan politik itu tetap menjadi salah satu yang paling konsep yang sulit dipahami, tidak tepat, dan umumnya tidak ditentukan dalam teori gudang senjata Cian. Dalam literatur, konsep krisis digunakan untuk menyebut kondisi, proses, dan properti yang saling tidak kompatibel. Sebagai contoh, krisis umumnya dianggap sementara sebagai, tetapi mereka juga dapat permanen, bersih. Mereka adalah penyimpangan satu kali dari peristiwa alami, tetapi mereka juga bisa menjadi siklus. Biasanya mereka punya solusi, tapi mereka juga bisa menjadi tidak terpecahkan. Peran krisis dalam populisme kontemporer. Peran dari krisis dalam sastra populis kontemporer diperdebatkan. Sementara itu, cukup umum untuk menemukan referensi krisis dalam literatur populis. Studi khususnya untuk hubungan ini jarang terjadi dan tetap dalam banyak hal di bawah berteori. Istilah ini biasanya digunakan secara tidak jelas tanpa didefinisikan asalkan. Namun demikian, kecuali beberapa penulis yang telah memperdebatkan hubungan antara krisis dan populisme, yaitu Knight 1998, Adi 2007. Ulama membahas topik ini umumnya jatuh ke dalam dua kategori besar. Mereka yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara adanya krisis dan kebangkitan populisme, dan mereka yang kurang yakin tentang hubungan sebab akibat antara dua proses ini. Ernesto Hobsbawm 1997 tentu saja merupakan salah satu tautan ulama pertama kebangkitan populisme hingga krisis. Krisis tentu saja bisa memiliki sifat lain selain representasi politik. Kurt Weiland 1999 berpendapat bahwa krisis neoliberalisme ekonomi memicu munculnya populisme neoliberal di Amerika Latin.
Dekan referensi khusus untuk Carlos Menem di Argentina, Fernando Collor di Brasil, dan Alberto Fujimori di Peru. Sedangkan Krisis 2015 berpendapat bahwa krisis representasi adalah kondisi dasar bagi kebangkitan populisme. Krisis ekonomi dianggap sebagai kondisi yang memfasilitasi antara moderasi terkelola dan teori konspirasi kanan jauh Osman Sahin dan Bogdan Lanossev. Merebaknya pandemi di Inggris dianggap tak terelakkan karena negara-negara Eropa lainnya, terutama Italia, sudah menyerahkan ke COVID-19. Pemerintah Johnson menjelaskan bahwa United Kingdom berada 2 minggu di belakang Italia dan NHS bisa saja dikejutkan oleh COVID-19. Sangat mirip dengan sistem kesehatan Italia pernah. Pada pertengahan Maret 2020, menjadi jelas di Inggris bahwa pandemi bukan lagi masalah Cina. Namun demikian, pemerintah Inggris tampaknya dari awal tidak cukup siap. Pemerintah adalah lambat dalam menghentikan penerbangan internasional dari daerah dengan infeksi tinggi harga yang mungkin berkontribusi pada penyebaran COVID-19. Di awal pandemi ada kekurangan alat pelindung diri, menyebabkan ratusan staf NHS terinfeksi virus. Ini faktor memberikan lahan subur bagi politikus populis. Terlepas dari kenyataan ini, antara moderasi terkelola. Parlemen Eropa sebagai akibat dari Brexit sebelum pandemi menangkap kesadaran nasional di Inggris. Sebagian besar pernyataannya tentang COVID-19 telah diucapkan baik di media atau diposting di sosial media. Nigel Farage mengadaptasi wacananya dengan krisis COVID-19, terutama dalam 2 cara. Pertama, dan mungkin paling tidak bermasalah, Farage mengkritik latensi yang pemerintah Inggris memperkenalkan langkah-langkah untuk negara mengulangi penyebaran pandemi. Dia juga mengkritik pemerintah untuk memberikan respon yang tidak memadai untuk mengadopsi kekebalan kawanan mendekati. Untuk tujuan ini, dia menunjukkan bahwa kebijakan PM Boris Johnson kekebalan kelompok kemungkinan akan menyebabkan 400.000 kematian dari perkiraan sendiri, atau sebagai alternatif untuk 260.000 kematian mengutip perkiraan oleh Imperial College London. Kedua posisi sentralnya pandemi ada 2. Pertama, dia menentang penguncian dan menentang apa yang dia yakini sebagai tindakan penegakan hukum yang keras, menyamakan Inggris pemerintah ke Jerman Timur. Yang kedua, mencela keputusan pemerintah untuk keduanya izinkan penerbangan masuk selama penguncian dan impor penyebar harian dari negara selama penguncian dan impor penyebar harian dari negara-negara berisiko tinggi seperti Cina, Italia, atau Amerika Serikat. Politisasi isu COVID-19 oleh populis. Selama pandemi, pemerintah Johnson menghindari penggunaan wacana yang berkontribusi pada politisasi sebagai gantinya dalam beberapa kesempatan. Johnson menekankan bahwa pemerintah akan dipandu oleh nasihat ilmiah. Memang di awal pandemi, Kepala Ilmu Penasihat Saintifik Patrick Vallance menjadi nama rumah tangga dalam sebagai PM Johnson memasukkannya ke dalam konvensi pers harian COVID-19, di mana Vallance menjelaskan strategi pemerintah untuk memerangi pandemi. Pada 23 Januari, Vallance mengecam pemerintah Johnson karena responnya yang lemah terhadap wabah itu dalam kaitannya dengan Cina. 11. Dia menyarankan agar semua
penumpang yang datang dari Cina harus memeriksa suhu mereka di bandara. Farage juga berbeda dari pendekatan pemerintah dalam hal pandangan terhadap pandemi. Sementara pemerintah meremehkan keseriusan krisis sebagian besar karena masalah ekonomi, Farage secara oportunis menggunakan krisis COVID-19 menyarankan penurunan hubungan Inggris dengan Uni Eropa Cina. Misalnya dia berpendapat bahwa sementara pemerintah bisa memantau penerbangan dari Cina yang mendarat kembali di Inggris, itu tidak mungkin untuk memantau penerbangan yang mendarat dari Cina ke seluruh Eropa. Nigel Farage menggunakan pandemi untuk memajukan tujuannya, mewujudkan kesepakatan Brexit, bahkan ketika Zazak mendapat menempatkan partai Brexit di bawah 22%. Kontribusinya adalah hanya pernah tercermin dalam proses Brexit. Ini menjelaskan yang diamati perbedaan antara jejak pendapat yang sangat kecil dari partai Brexit di satu sisi dan kemenangannya telaknya dalam pemilihan EP 2019 di sisi lain. Relevansi Nigel Farage dan partinya meningkatkan saat dia berhati-hati termasuk kiasan konspirasi senyap kanan dan umum dalam wacana dan sebagai dia tampaknya bersedia melakukan perang salib semu melawan dugaan eksternal dan musuh internal Inggris dan Barat seperti Cina dan politik benar kiri. Inilah sebabnya mengapa Farage memilih untuk menggunakan teknik serupa selama pandemi. Marge untuk menekankan ideologi sayap kiri mereka untuk menjaga profil mereka sendiri di perintah koalisi dan di mana mereka adalah mitra minoritas. Konstruksi politik wacana kedua belah pihak tampaknya ditandai dengan evolusi pandemi. Dengan demikian, kami menetapkan kronologi yang dimulai dengan pecahnya krisis kesehatan dan persetujuan keadaan alarm konstitusional, diikuti oleh yang paling kuat ketat periode kurungan dan diakhiri dengan fase descaling yang telah digambarkan oleh pemerintah dengan konsep kenormalan baru. Konteks politik tahun 2014 melihat munculnya dua kekuatan penulis utama di Spanyol, Podemos dan Vox. Menampilkan keduanya sekaligus bisa sebagian besar disebabkan oleh krisis ekonomi yang dalam dan berkepanjangan yang telah berdampak pada sebagian besar masyarakat Spanyol dan kesadaran bahwa mekanisme tradisional representasi politik tidak mampu mengubah meredam tuntutan dan kemarahan warga. Krisis ekonomi yang panjang ini adalah sangat intens di negara-negara Eropa Selatan dan caranya ditangani oleh kekuatan politik tertentu yang memicu perubahan dan sikap dari citra klasik budaya politik Spanyol, terutama karena dengan persepsi kurangnya pemajuan politik atau lebih tepatnya politik kompetensi. Sejarah pemulihan tingkat singkat kedua partai berlangsung dari Eropa 2014 pemilihan untuk terakhir kali mereka berkompetensi dalam pemilihan umum Spanyol 2019. Inilah yang dapat saya jelaskan dari buku ke-6 yang sudah saya kerjakan. Sekian dan terima kasih.